kabarmu hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan semangat. Selamat memasuki tahun yang baru. Selamat juga kemarin sudah merayakan Natal dan sekarang kita sudah berada di tahun yang baru. Jadi di tahun yang baru ini kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik di tahun yang lalu. Maka di tahun yang baru ini kita juga memperbaharui diri menjadi lebih baik lagi. Oke? Nah, di tahun yang baru ini kita juga sudah masuk ke semester yang kedua, di semester genap. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita siapkan dulu bukunya, dibuka. Semoga bukunya masih ada ya. Semoga walaupun tahun baru bukunya masih tetap yang dulu ya. Jangan sampai hilang. Oke? Sekarang buka bukunya halaman 49. Sudah? Kita siapkan bukunya halaman 49. Di sini kita akan masuk ke bagian bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana kisah hidup seorang nabi yang bernama Musa. Akhir hidup Musa bagaimana akan kita pelajari hari ini. Sebelum belajar, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu pagi hari ini. Kami dapat bangun kembali dalam keadaan yang sehat. Dan Engkau telah memberi kami nafas kehidupan. Pada hari ini kami ingin belajar, kiranya Engkau membuka mata hati dan pikiran kami. Engkau membimbing kami supaya dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi pesan-Mu dalam pelajaran kami hari ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, buka bukunya halaman 49. Di sini kita akan masuk di akhir hidup Musa. Dalam kisah bangsa Israel memasuki tanah terjanji itu ada beberapa poin, yaitu akhir hidup Musa dan juga persiapan bangsa Israel untuk memasuki tanah terjanji. Jadi Allah itu adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Tetapi sebelum Allah menepati janjinya, kita sebagai manusia itu membutuhkan perjuangan untuk sampai ke janji Allah itu. Contohnya seperti bangsa Israel dalam kisah ini. Bangsa Israel adalah bangsa yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menerima berkat bahwa mereka akan ditempatkan di tanah terjanji. Kenapa disebut tanah terjanji? Apa itu tanah terjanji? Tanah terjanji itu adalah tanah Kanaan namanya. Nah, di tanah Kanaan ini memiliki kesuburan yang tinggi, tanahnya hijau, subur, dan di tanah inilah bangsa Israel akan hidup nantinya, akan menjadi layak untuk mendapat hidup yang sejahtera di dunia, karena tanah Kanaan ini adalah tanah yang subur, tanah yang menjanjikan kekayaan bagi bangsa Israel, menjanjikan kesejahteraan. Tetapi untuk sampai di sana bangsa Israel juga membutuhkan perjuangan, ya. Apa perjuangannya? Yaitu mereka setelah mengalami perbudakan di Mesir, mereka juga dikirimkan seorang nabi yang bernama Musa supaya menuntun mereka, supaya memimpin mereka untuk sampai ke tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Nah, dari Mesir ke tanah Kanaan ini itu mereka menyeberangi padang gurun. Padang gurun itu adalah padang pasir yang sangat luas sekali. Dan mereka menyeberang padang gurun itu lamanya tidak hanya 1 atau 2 hari atau 1-2 minggu atau 1 tahun 2 tahun, bukan. Tetapi 40 tahun lamanya mereka menyeberangi padang gurun itu, sehingga nantinya mereka bisa sampai di tanah Kanaan, tanah terjanji, tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk diberikan kepada bangsa Israel itu.
Bayangkan 40 tahun, berapa generasi yang sudah berganti-ganti, ya. Nah, di sini dalam kisahnya Musa hanya mengantar bangsa Israel. Musa tidak sampai di tanah terjanji. Ya, Musa hanya mengantar mereka sampai perbatasan. Dan ketika sampai di perbatasan, belum memasuki tanah terjanji, belum memasuki tanah Kanaan, Musa sudah meninggal dunia. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, buka bukumu, di situ ada kisah akhir hidup Musa, dan di halaman 51 itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, setelah kamu membaca sendiri akhir hidup Musa ini, kamu jawab pertanyaan ini di buku tugasmu. Oke? Kamu jawab pertanyaan ini. Apa wejangan terakhir Musa untuk bangsa yang dipimpinnya? Bangsa yang dipimpinnya keluar dari tanah Mesir, kemudian menyeberang padang gurun, dan ketika mereka melihat itu tanah Kanaan sudah terlihat, tetapi mereka belum masuk ke tanah Kanaan itu, tetapi mereka sudah melihat dari kejauhan, ya. Nah, apa pesan terakhir dari Nabi Musa? Ada di teks itu. Oke, semuanya ada di buku. Kemudian apa yang dikatakan Allah kepada Musa di Gunung Nebo? Dan apa hal-hal yang berkesan bagimu dari tokoh Musa? Ya. Itu saja kegiatan di rumah hari ini, ya. Sekarang kita siapkan hati kita untuk menutup pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu hari ini. Kami telah mempelajari kisah tentang akhir hidup Nabi Musa. Ajarlah kami untuk selalu taat dan setia kepadamu seperti Nabi Musa yang selalu setia dan taat untuk memimpin bangsa Israel supaya mereka dapat memasuki tanah terjanji, tanah Kanaan. Ajarlah kami juga menjadi anak-anak yang selalu setia dan taat kepadamu hingga akhir hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kakak semangat untuk belajar hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur. Jaga kesehatan, ya. Jangan keluar rumah kalau tidak berkepentingan, ya. Ingat tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelajar hari ini. Kerjakan tugasnya dengan baik. Bantu orang tuanya di rumah, ya. Dan selalu mewartakan kabar gembira kepada semua orang yang kita jumpai. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.